Hai guys, Sampai ya kita bentar lagi bisa tunjukin ke belakang ya. Tenma. Iya. Sekarang ini ya? Oke. Tungguin ya guys. Betul ya? Hai guys, hari ini kita mau interview Bapak siapa? Bapak Haji Muhammad Sahal. Iya. Tenmo. Sekarang Indonesia. Tenma. Nah. Selamat sore Bapak Haji Muhammad Sahal. Pertama-tama terima kasih banyak atas waktu dan ketersediaan Bapak untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya Nazwa Syarah Rifaah, seorang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ekonomi Eka Dharma Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Penelitian saya berfokus pada analisis sumber daya manusia, khususnya mengenai strategi rekrutmen baik digital maupun melalui referensi, implementasi work-life balance atau analisis kinerja karyawan di lingkungan industri manufaktur seperti PT Tenma Indonesia. Tenma Cikarang Indonesia. PT Tenma Cikarang Indonesia. Wawancara ini adalah bagian krusial dari penelitian saya untuk mendapatkan pandangan dan data empiris langsung dari profesional yang kompeten di bidangnya. Sebagai HRD, pengalaman dan wawasan Bapak mengenai praktik SDM di perusahaan sangat berharga bagi studi ini. Wawancara ini berlangsung sekitar 30 hingga 45 menit. Semua informasi yang Bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya dan semata-mata hanya akan digunakan untuk keperluan akademis atau penelitian. Saya telah menyiapkan alat perekam untuk memastikan tidak ada informasi penting yang terlewatkan. Apakah Bapak bersedia kita mulai sekarang? Baik, silakan dimulai. Langsung pertanyaan ya Pak ya. Silakan. Pasti kan bagi orang awam itu masih banyak yang nggak tahu HRD itu apa sih? Nah, sebagai seorang HRD, bisakah Bapak jelaskan secara singkat ruang lingkup pekerjaan utama yang Bapak tangani di perusahaan ini? Baik. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di PT Tenma Cikarang Indonesia. Teman-teman mahasiswa sudah bersedia hadir ke sini dalam rangka untuk akademik ya. Oke, HRD itu sendiri seperti yang kita tahu, H-nya itu kan human, R-nya itu research, D-nya itu ada yang development, ada yang departemen. Jadi divisi kami atau section kami ini yang menangani pengembangan karyawan, mulai dari penyediaan kebutuhan manpower sampai dengan nanti terminasinya atau pengakhiran hubungan kerjanya. Seperti itu. Ruang lingkupnya itu yang tadi saya prolog di awal, dari mulai rekrutmen, kemudian kontrak kerjanya, kemudian kompensasi dan benefitnya atau upah yang diterimanya, kemudian penempatannya, placementnya, kemudian evaluasi kinerjanya, termasuk pengembangan baik itu hard skill maupun soft skillnya, sampai dengan nanti pengakhiran hubungan kerja. Nah, pengakhiran hubungan kerja ini ada berbagai macam jenis. Ada yang bersifat volunteer, ada yang bersifat unvolunteer. Yang bersifat volunteer itu seperti pengunduran diri, itu bersifat volunteer. Nah, itu masuk kategori pengakhiran hubungan kerja. Atau misalkan karena memang sudah masuk masa pensiun, itu masuk pengakhiran hubungan kerja. Atau misalkan karena memang sudah tidak lagi bisa bekerja sama, dalam tanda kutip mungkin yang biasa kita dengar itu pemutusan hubungan kerja atau PHK seperti itu. Dan PHK pun itu berbagai macam jenisnya, ada dari mulai karena efisiensi, karena pelanggaran berat, itu bisa terjadi pemutusan hubungan kerja seperti itu. Nah, biasanya tuh apa sih Pak yang menjadi prioritas harian pekerjaan Bapak itu? Prioritas harian ya. Kalau secara harian kita lebih ke servicingnya dalam artian
ada pengajuan lembur, kemudian pengajuan izin, pengajuan cuti, itu hariannya seperti itu. Lebih ke administrasi kepersonaliaan untuk hariannya. Begitu. Dalam konteks pekerjaan HRD, keputusan penting apa aja yang sering Bapak ambil? Atau pertimbangan apa yang biasanya mendasari keputusan Bapak tersebut? Keputusan yang sering saya ambil biasanya terkait penentuan jenis kontrak. PKWT atau PKWTT, perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, atau biasanya disebut kartab. Itu yang pertama. Kemudian keputusan yang saya ambil biasanya terkait dengan kebijakan disiplin kerja dan sanksi. Nah, misalnya ada pelanggaran, kita lakukan konseling, kemudian kita jatuhkan punishment-nya yang sesuai dengan pasal-pasal dalam PKB, sesuai dengan bobot kesalahannya. Kemudian selain itu, rekomendasi pelatihan atau promosi internal. Nah, seperti halnya di Tenma. Di Tenma ini ada dua musim promosi, ada di bulan April sama di bulan Oktober. Nah, itu biasanya itu keputusan penting yang sering saya ambil karena impact-nya banyak. Impact ke karir si karyawan sendiri dan juga nanti impact ke bonus. Karena bonus kita itu ada yang salah satu poin itu diambil dari nilai appraisalnya atau hasil penilaiannya, apakah dia S, nilainya A, B, C, atau D, seperti itu. Kemudian selain tadi rekomendasi pelatihan dan promosi internal, biasanya juga ada pertimbangan dalam negosiasi bipartit dengan serikat pekerja. Kebetulan di sini kita ada serikat pekerja. Yang menjadi dasarnya selalu pada regulasi ketenagakerjaan, kemudian kondisi real di lapangan, kemudian nilai fairness-nya untuk kedua belah pihak. Karena HRD ini selain dia karyawan, dia juga selaku perwakilan dari manajemen, jadi harus fair. Jadi dari POP-nya karyawan seperti apa, POP-nya dari manajemen juga, atau dari perusahaan seperti apa. Itu sih yang biasanya keputusan penting yang sering saya ambil. Nah, gimana sih Pak proses rekrutmen dan seleksi di perusahaan yang Bapak jalankan sekarang? Okay. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh tantangan terbesar dalam mencari talenta yang tepat dan kriteria kunci apa yang selalu ditekankan? Oke. Proses rekrutmen di kita itu ada 3 tahap. Yang pertama itu screening administrasi, background check ya. Kemudian ada tes, baik itu psikotes ataupun skill test di lapangan. Dan yang ketiga itu melalui interview by HR dan juga interview by user nanti. Tantangan terbesar dalam mencari talenta itu adalah skill teknis yang kuat, tapi juga orang ini punya disiplin dan attitude yang baik. Biasanya skillnya biasa aja, tapi attitude-nya oke, baik. Skillnya oke, tapi agak sombong gitu kan, attitude-nya kurang mendukung. Nah, itu biasanya yang jadi tantangan terbesarnya. Perusahaan maunya dia punya skill baik, attitude-nya pun baik, seperti itu. Kemudian lalu apa yang menjadi kriteria utama kami dalam meng-hire seseorang? Itu attitude, kemudian reliability atau seberapa match dia dengan requirement kita, kemudian kemampuan adaptasinya. Kenapa attitude nomor 1? Biasanya kalau attitude-nya udah bagus, bisa kita ajarin. Tapi kalau skillnya bagus, tapi attitude-nya minus, susah diajarinnya, malah jadi PR sendiri nanti. Gitu. Nah, biasanya kalau karyawan udah direkrut gitu ya Pak, gimana sih ke perusahaan Bapak ini mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, program atau inisiatif apa yang paling efektif dalam mengembangkan kompetensi karyawan saat ini? Oke, di kami ada namanya skill matrix. Nah, di mana skill matrix itu untuk setiap posisi itu sudah ada skill matrixnya, dari mulai soft kompetensinya, hard kompetensinya, itu diukur oleh masing-masing section. Nah, si gap kompetensi ini, misalnya kemampuan berbahasa Inggris standarnya itu kita maunya itu katakanlah 80 misal, aktualnya 60, berarti ada gap nih 20. Nah, si gap inilah yang menjadi training need analisisnya. Gap-gap dari matriks kompetensi ini yang kemudian section head itu akan memprogramkan di tahun depan ini si Aji, si Udin, si siapa itu harus ikut training.
tertentu. Gitu. Jadi diambil dari gap kompetensi dari skill matrix yang ada. Itulah yang dijadikan dasar untuk menentukan pengembangan karyawan atau training untuk karyawan seperti itu. Bisakah Bapak jelaskan sistem manajemen kerja atau performance manajemen kinerja yang diterapkan? Bagaimana Bapak memastikan sistem ini tuh berjalan secara objektif dan berkontribusi pada pengangkatan produktivitas? Oke. Saat ini untuk performance indikator kita belum ke individu, tapi baru performance indikatornya per masing-masing departemen. Nah, kita setiap minggu melakukan review yang namanya KPI, Key Performance Indicator, masing-masing section setiap minggu kita review ketercapaian seperti apa, kemudian yang menjadi hambatan kenapa itu tidak tercapainya, gitu kita bahas di situ. Namun untuk secara performance indikator pribadi itu kita belum terapkan seperti itu. Nah, biasanya tuh untuk menangani konflik atau masalah hubungan industrial di tempat kerja, itu tuh gimana Pak? Melakukan mediasi kah? Atau filosofi apa yang Bapak pegang dalam menjaga kesejahteraan dan moral karyawan? Di kami ada namanya bipartit ya. Bipartit itu forum untuk mediasi secara terbuka dan faktual, di mana komposisinya terdiri dari manajemen dan perwakilan pekerja. Dalam hal ini perwakilan pekerja itu diwakili oleh serikat pekerja. Nah, seperti yang tadi saya informasikan, di forum bipartit ini kita melakukan mediasi terbuka dan secara faktual, di mana kita mengutamakan komunikasi dua arah. Dan filosofi yang sederhananya itu, ya tentu kita harus tegas dalam aturan dan adil dalam mengambil keputusan, seperti itu. Sehingga kesejahteraan karyawan bisa dijaga melalui hubungan industrial yang harmonis dengan komunikasi yang rutin. Gitu. Kita ada yang namanya agenda rutin reguler namanya, meeting reguler dengan serikat pekerja. Nah, di sana agendanya biasanya kita mengabsorb masukan-masukan dari serikat pekerja, keluhan-keluhan dari pekerja apa. Ataupun sebaliknya, ada kebijakan-kebijakan baru apa nih dari perusahaan yang akan diterapkan di perusahaan. Kemudian apa sih yang diharapkan perusahaan terhadap, karena misal di KPI kita lihat kok angka keterlambatan ini naik nih. Nah, di reguler itu kita bahas dan kita juga sampaikan ekspektasi perusahaan, minta tolong dibantu oleh teman-teman serikat pekerja supaya lebih disiplin lagi anggotanya. Kita turunkan angka keterlambatan dan lain sebagainya, seperti itu sih. Begitu. Menurut Bapak, bagaimana peran HRD dapat berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan bisnis perusahaan? Atau gimana sih HRD itu berkolaborasi dengan divisi lain? Kayak misalnya dengan operator atau keuangan. Oke. HR ini berperan langsung melalui efisiensi struktur sumber daya manusia, kemudian penegakan disiplin, kemudian peningkatan kompetensi. Kenapa itu perlu? Kalau misalkan karyawan yang nggak disiplin itu bukan hanya masalah absensi ya. Disiplin terhadap work instruction-nya, kemudian terhadap standar prosedur standar di lain masing-masing. Tentu kalau misalkan mereka nggak disiplin terhadap instruksi kerja, terus standar operating prosedur kerja di tempat masing-masing, kira-kira barang yang dihasilkan akan seperti apa? Banyak NG. Betul. Kalau banyak NG, kira-kira tujuan bisnis bisa tercapai kah? Tidak tercapai. Kemudian kenapa perlu peningkatan kompetensi? Nah, itu tadi kita punya matriks kompetensi di mana masing-masing item matriks kompetensi itu sendiri harus tercapai. Ketika ada gap, maka masing-masing section akan melakukan pelatihan. Tujuannya apa? Agar requirement dalam kompetensi yang diperlukan dalam suatu proses itu tercapai. Kalau requirement dalam kompetensi suatu proses itu tercapai, tentunya hasil yang diharapkan pun bisa sesuai dengan ekspektasinya, seperti itu. Dan kami juga berkolaborasi dengan tim produksi, kemudian tim quality, tim finance dalam perencanaan untuk manpower, terus budgetingnya, kemudian evaluasi produktivitas. Kayak sekarang nih kita mau melihat 2026,
dengan sales sekian juta, misalnya sekian juta dolar, kita perlu berapa manpower sih supaya bisa mendapat profit? Overtime-nya harus di angka berapa sih supaya kita bisa profit? Nah, itu kita berkolaborasi dengan tim produksi, dengan tim finance untuk menentukan budgeting, labor cost namanya, beban untuk tenaga kerja itu berapa sih supaya kita bisa raih profit di 2024. Baik, mengingat perubahan dunia kerja yang cepat, tantangan sumber daya manusia terbesar apa yang sedang Bapak hadapi oleh perusahaan Bapak saat ini? Misalnya turnover tinggi atau upskilling, dan strategi apa sih yang disiapkan untuk mengatasinya, Pak? Oke. Kalau untuk turnover, alhamdulillah di Tenma termasuk rendah ya, turnovernya rendah, nggak banyak orang keluar masuk ya. Jadi sebenarnya ya itu tadi, bagus pertanyaannya, kebutuhan upskilling sih yang untuk menyesuaikan dengan otomasi ya, dengan otomasi. Kemudian keterlibatan karyawan muda nih kayak Gen Z gitu kan ya. Itu kan agak unik ya, tapi mereka punya kelebihan yaitu savvy terhadap, savvy itu apa ya bahasa simpelnya ya, dengan teknologi itu mereka sangat melek. Sangat melek dengan teknologi. Nah, strateginya itu adalah kita memperkuat dengan pelatihan internal, terus memperbaiki sistem evaluasi, dan membangun komunikasi lintas generasi melalui program engagement gitu, kayak kita adakan family gathering gitu kan. Nah, itu kan bisa memperkuat engagement tuh antar generasi gitu. Seperti itu sih. Dari semua tanggung jawab Bapak, aspek pekerjaan HRD mana yang menurut Bapak tuh paling Bapak nikmati gitu, yang paling berdampak, dan itu tuh mengapa Bapak bisa merasakan seperti itu? Alasannya seperti apa? Yang paling saya nikmati ya. Pertanyaan yang sulit. Sebenarnya saya nikmati sih semuanya. Sulit dideskripsikan ya Pak ya? Semuanya saya nikmati sih. Tapi untuk saat ini mendesain sistem HR sih. Mendesain sistem HR kayak bagaimana sih kita menentukan bonus akhir tahun gitu kan berubah nih. Ya strateginya juga macam-macam, itu saya nikmati. Terus kayak bernegosiasi dengan teman-teman serikat gitu kan ya. Karena kenapa dua hal ini, mendesain sistem HR dan menjaga bonus riak? Karena dua ini punya dampak langsung terhadap stabilitas sama pertumbuhan perusahaan. Kalau sistem HR-nya nggak jalan, tapi bonusnya bagus, itu juga bisa mengganggu stabilitas. Sistem HR-nya jalan, tapi sama teman-teman serikat nggak baik misalkan hubungannya nih. Ini juga berdampak langsung terhadap stabilitas. Itu sih. Ini kita lagi bahas kompensasi ya Pak ya. Nah, gimana sih perusahaan Bapak memastikan sistem kompensasi yang kompetitif dan adil, khususnya dalam menyeimbangkan antara gaji pokok, tunjangan, dan insentif berbasis kinerja? Kita ada review tahunan ya terhadap UMR sama benchmarking dengan industri sejenis. Ya katakanlah dengan circle injection molding, kita saling berbagi informasi, bukan maksudnya bukan benchmarking di kamu ada apa aja sih ininya, bukan, tapi di upah minimal itu seperti apa, kemudian besaran untuk bonusnya seperti apa. Nah, di sini kita juga ada yang namanya struktur skala upah, karena pemerintah mewajibkan yang struktur skala upah. Nah, kita punya struktur gaji disusun dengan prinsip internal equity, artinya keseimbangan di internal, dan external competitiveness, tetap kompetitif dengan pihak-pihak eksternal. Artinya apa? Katakanlah perusahaan A dia injection molding juga di angka 5.500.000 misalnya. Di kita ada juga upahnya 5.500.000. Tapi supaya kompetitif, kita ada bonus tahunan sesuai dengan performa perusahaan. Kita ada kesempatan untuk pergi ke Jepang.
Bapaknya pernah kan ya ada kesempatan kuliah ke Jepang. Iya. Nah, walaupun secara nilai sama-sama 5,5 juta, tapi ada benefit lain yang itu menjadi aspek kompetitif kita. Iya. Seperti itu. Ada program-program lain yang ini menjadikan kita tetap kompetitif, tapi nggak terlalu gapnya nggak terlalu jauh seperti itu. Nah, kalau tentang pemutusan hubungan kerja, itu tuh gimana perusahaan mengelola proses pemutusan kerja, misalnya exit interview, dan bagaimana feedback dari proses tersebut untuk memperbaiki lingkungan kerja atau kebijakan HRD di masa depan. Kalau terkait PHK ya atau resign ya, itu kita lakukan secara formal disertai dengan exit interview dan analisis penyebabnya apa. Misalkan ya biasanya sih mereka lebih kepada ada jarak, yang terakhir alasannya karena jarak, ada karena memang ya yang namanya orang kerja kan nyarinya uang ya, ketika di luar ditawarin lebih besar kenapa nggak diambil kan gitu ya. Walaupun ya mungkin dengan ya apa ya, mungkin secara angka upahnya bisa jadi lebih tinggi, tapi benefit yang lainnya kan kita nggak tahu. Seperti itu. Nah, kemudian masukan ini dari proses ini digunakan untuk perbaikan lingkungan kerja dan kebijakan rekrutmen berikutnya. Begitu dari exit interview ini kita analisis untuk dijadikan masukan untuk perbaikan ke depannya seperti apa. Gitu sih. Nah, Bapak sebagai HRD, gimana sih Pak cara Bapak atau Ibu yang bekerja di PT Tenma Cikarang Indonesia ini untuk tetap menjaga keamanan dan data perusahaan yang Bapak pimpin? Oke. Terkait keamanan data perusahaan, kita menerapkan ada yang namanya kebijakan perlindungan data pribadi. Nah, di mana setiap distribusi data eksternal itu wajib mendapat persetujuan HR. Akses ke data karyawan diatur terbatas hanya untuk pihak yang berwenang saja. Nggak semua orang bisa akses data pribadinya. Misal departemen A, dia hanya bisa akses datanya departemen A saja. Departemen B, dia hanya bisa di data departemen B saja. Nggak bisa dia lintas section melihat data pribadi. Apalagi data pribadi ya orang di departemen lain itu nggak bisa. Itu sudah masing-masing ada segregasi. Gimana ke perusahaan Bapak dalam menjalankan perubahan penilaian kinerja tahunan menjadi real time? Real time, maksudnya real time gimana ya? Kayak untuk mengetahui sejauh mana perusahaan agar tetap update dan mempertahankan kualitas dalam menjaga kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan. Kami sedang berproses ya kalau menuju sistem real time. Kita belum real time memang karena musim penilaian kita itu kan semester 1 itu dinilai di bulan Juli, Januari sampai Juni itu dilakukan penilaiannya di Juli Agustus. Kemudian jika dari penilaian itu bagus dia masuk promosi akan diaplikasikan di Oktober. Semester 2 Juli sampai dengan Desember itu dinilainya di bulan Januari. Kemudian jika ada promosi dan dinilai layak untuk promosi, itu baru akan diimplementasikan di bulan Aprilnya. Jadi kalau untuk secara real time kita sedang berproses, belum bisa secara real time. Tujuannya agar penilaiannya lebih dinamis dan enggak numpuk di akhir tahun. Kenapa kita jadi 2 kali gitu kan, dan meningkatkan akurasi terhadap performanya. Kalau misalkan dinantikan di 1 tahun, biasanya kan ada orang keluar masuk lah, kemudian ya keterbatasan ingatan dan sebagainya seperti itu. Makanya kita ada dua kali appraisal, 2 kali musim penilaian. Begitu. Mungkin itu pertanyaan seputar HRD apa ya. Nah, sebetulnya tugas kita ini itu mencakup 3 bagian, HRD, leader, dan operator. Nah, apabila kita mengajukan pertanyaan tersebut ke Bapak kira-kira keberatan tidak? Leader dan Operator. Boleh, silakan kalau bisa saya jawab. Kalau enggak, Karena kan Bapak udah langsung kepalanya nih ya Pak. Saya call a prank kalau saya bisa jawab. Mungkin pertanyaan mencakup leadernya bisa dilanjutkan teman-teman. Gimana? Bapak kan punya tim ya Bapak. Oke. Mana Bapak memimpin tim Bapak biar semuanya berjalan baik? Harus kerja. Ikutin
WI SOP. Enggak, kalau itu sih gini. Gaya kepemimpinan saya itu lebih ke partisipatif tapi tegas. Artinya gini, saya memberi ruang untuk tim saya berpendapat, tapi tetap harus sesuai dengan WI dan SOP yang ada, atau sesuai dengan standar kerja yang sudah ditentukan, begitu. Terus selama Bapak kerja, pas jadi Apa coba? Security. Apa coba? pas jadi leader, tantangan terberat apa Bapak selama Bapak menjadi leader? Menjaga ini sih menjaga keseimbangan antara tuntutan perusahaan dengan ekspektasi karyawan. Itu sih biasanya perusahaan, pokoknya saya maunya A nih, Iya. si karyawan maunya A B. plus, A plus misalnya. Nah itu sih yang jadi tantangannya. Bagaimana menjaga keseimbangan antara tuntutan manajemen dengan keinginan karyawan. Selanjutnya, gimana Bapak memotivasi tim Bapak agar selalu semangat dalam kerja? Alhamdulillah sih kalau sama saya semangat terus ya, sama tim saya ya. Gini, di awal saya sudah sampaikan bahwa gaya kepemimpinan saya ini partisipatif dan tegas. Nah, artinya partisipatif ini saya kasih mereka kepercayaan, kemudian saya feedback langsung, dan saya saat memberikan feedback langsung itu tidak di depan umum. Biasanya one on one gini, saya panggil ketemu ya di ruang 4 jam sekian, saya kasih feedback di situ. Jadi nggak misalkan si staff A misalkan dia ruang salah, kan office kan gede ya, departemen lain tahu ya, saya Langsung di tempat ya Pak ya? Saya nggak tembak di tempat. Iya. Jam 4 ya kita di ruang 4 lobby misalnya ketemu, atau jam berapa ya kita di situ ya kita langsung. Kemudian biasanya sih saya kasih apresiasi kecil, kayak misalkan ajak makan mie ayam gitu kan biasanya ya. Saya dikasih permen Pak. Enggak. Kalau ada duitnya itu juga. Kalau ada ya jangan dipaksain. Gitu, saya ya ajak kumpul bareng secara informal, kemudian dia di sela-sela pertemuan informal itu saya kasih tahu, ini loh hasil kerja kamu itu kayak gini, yang baiknya di sini, yang minusnya di sini. Gitu. Terus Bapak selanjutnya, misal di tim Bapak ada si A sama si B, si A sama si B itu punya konflik, gimana Bapak sebagai atasan Aduin aja lah. Iya bener lagi. Enggak lah, saya harus punya point of view dari masing-masing. Misalkan kebetulan saya memang punya staff 2 ya, konflik. Oke, masalahnya apa sih? Misalkan masalah koordinasi kontrak misalnya. Point of view-nya si A ini apa? Point of view si B ini apa? Kita jangan fokus ke orangnya, jangan ke si A atau si B-nya, tapi lebih fokus ke faktanya. Faktanya apa sih? Kemudian bandingin ke prosedur kerja. Prosedur kerja kayak gimana? Nanti mereka bisa menilai sendiri tuh, salahnya ada di mana, kelewatnya ada di mana, gitu. Jadi di awal saya udah sampaikan, jangan fokus ke orangnya ya, tapi masalahnya apa nih? Faktanya apa? Tuh, supaya masing-masing gak emosi. Yang namanya emosi pastilah emosi ya. Kemudian setiap perbedaan itu ya saya selesaikan dengan komunikasi terbuka. Setelah saya panggil satu persatu, point of view-nya si A begini, point of view begini, bertiga lah kita ketemu nih. Komunikasi terbuka, faktanya apa, standar atau prosedur yang ditetapkannya seperti apa, miss-nya di mana. Itulah. Nanti mereka bilang sendiri, oh iya berarti sini salah. Oke, solusinya kayak gimana? Disepakati sendiri. Saya nggak mau solusinya keluar dari saya, tapi harus dari tim saya. Karena kalau keluar dari saya jatuhnya dalam pemerintah. Perintah. Memang saya punya hak untuk memerintah, tapi kalau hanya perintah satu arah, biasanya dijalankannya itu agak beda. Nggak sepenuh hati ya Pak. Yes, begitu. Capek ya Pak jadi ketua tuh. Gitu. Tapi ketuaan, banyak yang dirasa. Oke. Terus selama Bapak menjabat, pelajaran apa yang dapat Bapak ambil untuk kedepannya? Apa ya, pelajaran matematika kayaknya deh. Karena banyak ngitung gaji, ngitung bonus, ngitung pesangon, matematika banyak. Ya, Pak. Itu enak Bang hitung-hitungnya Pak. Kalau pelajaran mungkin ini ya secara karyawan semua mungkin sebagian besar karyawan itu akan mengikuti aturan kalau mereka itu merasa didengar dan diperlakukan secara adil.
mereka bisa. Ya simpel sih sebenarnya, karyawan itu pengen didengar sama pengen diperlakukan adil. Iya, soalnya kadang ada leader yang nggak adil ya. Nggak mau denger lagi. Kasih cuma anak gua lu kayak begini, ikutin gua aja, misalkan gitu ya. Padahal kita belum tentu tahu dia itu menghadapi kendala apa. Gitu sih. Selanjutnya untuk pertanyaan operator ya Pak. Ya, saya sebagai operator nih. Ya, Oke, Bapak multi talent ya Pak ya. Akan ditanyakan sama Dina ya Pak. oh enggak, silakan. Apa tantangan terbesar Bapak yang dihadapi saat bekerja di bagian produksi? Nasib. Biasa tidur sih ya, biasa tidur malam ya. Ini malam kerja biasanya itu. Nasib, terus apalagi ada model baru, misalnya kalau ada model baru adaptasinya harus cepat. Dan, kebetulan nanti ya mungkin di 2026 ini kita akan ada mengerjakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah dikerjakan di tahun-tahun sebelumnya. Ya, itu sih paling adaptasi ketika ada atau model-model baru, desain-desain baru, sama itu tadi paling shifting sih. Biasanya jadi tantangan berat itu. Sebagai operator ya, saya kalau sebagai operator ya. Bagaimana hubungan kerja antara operator dengan atasan dan rekan kerja lainnya? Oke, kita ada yang namanya 360 ya, 360 derajat. Nah, walaupun ini belum kami terapkan ke sistem operasional kami, tapi pada saat kita melakukan seleksi untuk pemberangkatan ke Jepang, itu kita gunakan 360. Artinya yang menilai saya itu bukan hanya atasan saya, tapi ada atasan, kemudian ada rekan kerja. Jika dia punya subordinate, maka subordinate atau bawahan itu akan ikut menilai juga. Otomatis, kalau pengen nilainya bagus, kita harus menjalin hubungan yang bagus ke seluruh pihak, Iya, bukan betul. hanya ke atasan, bukan hanya ke sesama, gitu. Itu sih. Apa tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai operator produksi? Menghasilkan output dengan kualitas terbaik. Nah, itu udah tugas operator. Sebanyak-banyaknya ya, Pak, ya? Iya, tugas operator cuma itu. Betul. Bagaimana alur kerja atau proses produksi di bagian Bapak? Proses kerjanya itu dari mulai input material, kemudian setting parameter, cek quality. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada keterampilan dan kemampuan yang paling dibutuhkan saat menjadi operator. Itu apa saja Pak? Kemampuan keterampilan yang dibutuhkan saat menjadi operator itu ada satu, kemampuan membaca. Membaca dan memahami. Nah, itu harus dimiliki oleh seluruh operator. Kalau dia malas baca, gimana dia bisa memahami alur kerja, bagaimana dia bisa memahami instruksi kerja, bagaimana dia bisa memahami prosedur kerja. Kemudian selain itu, apa tadi pertanyaannya? Keterampilan dan kemampuan. Keterampilan dan kemampuan, ya. Kemampuan untuk menganalisis suatu masalah. Jadi ketika dia mau baca, mau memahami instruksi kerja, dia akan bandingkan dengan aktual realnya. Ada kesenjangan nggak sih antara prosedur kerja atau standar kerja dengan aktual? Jika ada kesenjangan, apa yang terjadi? Oh, ada masalah nih. Nah, kemampuan untuk menganalisis masalah ini tuh harus dimiliki oleh masing-masing operator. Walaupun memang nanti tugas untuk problem solving itu ada di leadernya. Setidaknya dia tahu bahwa ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah nggak tahu ada masalah. Itu sangat bermasalah. Ya, kemampuan untuk menangkap permasalahan dan mengkomunikasikan ke atasannya. Pak, ada masalah. Ya kenapa? Pokoknya masalah. Terus bisa diungkapin ya. Betul. Susah gitu. Wah, ada masalah, kita sudah setting seperti ini tapi hasilnya begini. Kira-kira adjustmentnya harus bagaimana nih Pak? Saya sudah coba turunin misalkan settingan suhunya, kecepatannya, tapi hasilnya masih ada NG dengan jenis NG ini. Itu biasanya yang masih menjadi kekurangannya. Gitu. Udah. Cukup. Baik, untuk Bapak
Eji Muhammad Sahal. Kita Lengkap bener sebetulnya. kita telah sampai di penghujung wawancara. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan kejujuran Bapak dalam berbagi informasi. Wawasan mendalam Bapak mengenai manajemen sumber daya manusia sangat berharga dan memberikan perspektif praktis yang krusial bagi analisis penelitian saya. Semua data dan pandangan yang Bapak berikan hari ini akan saya analisis dengan seksama dan dijamin kerahasiaannya, serta hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian akademis ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kontribusi Bapak. Semoga Bapak sukses selalu dalam menjalankan tugas sebagai HRD di PT Tenma Cikarang Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak.